ya, Kementerian Kesehatan tuh bikin kolegium sendiri, bikin pemilihan sendiri, ya. Nah, pemilihannya tapi semacam Indonesian Idol. Nih kamu kalau terus-menerus nggak mau bantuin kolegiumnya Menkes, nggak mau bantuin, nggak mau kooperatif lah, kamu dimutasi loh nanti. Nah itu Mei sampai Oktober itu saya masih kerja di RSCM seperti biasa, melakukan kateterisasi jantung, ngajari murid-murid saya dan sebagainya. Sampai Oktober itu ditutup akses BPJS saya. Sepekan ini kita diramaikan oleh unggahan Dokter Piprim Basarah Yanuarso, ribut-ribut kolegium rasa Menkes atau independen. Nah, masih bersama saya Ismoko Wijaya, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Terima kasih atas kehadiran Dokter Piprim Basarah Yanuarso ya sebelumnya. Kita telah hadirkan narasumber kali ini di tengah kesibukannya beliau. Kita sebut Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, betul. Yang juga spesialis ahli jantung atau konsul spesialis anak, konsultan jantung anak. Dokter Piprim, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diundang. Dok, ini sedikit ya ini kan kita kemarin lihat cukup ramai lah, bahkan akun lambe-lambean itu juga posting. Ribut-ribut kolegium berujung gini dok. Ini sependek pengetahuan saya dok ya, ini kan nggak cuma sekadar pemecatan, bolos kerja 28 hari, nggak cuma mutasi dari Salemba ke Fatmawati lah, belakangnya panjang kalau kita lihat. Ini perseteruan panjang, ada MK-nya, ada kemudian ya mutasinya juga gitu ya. Sementara dokter tadi juga selain sebagai dokter di RSCM juga pendidik ya dok ya, di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sedikit lah dok, highlight kronologi lah versi Dokter Piprim. Ini apa sih sebenarnya? Ya, baik. Jadi pertama saya memang dipilih sebagai Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia itu melalui Kongres Nasional Ilmu Kesehatan Anak atau KONIKA. KONIKA. Dipilih kedua sebenarnya, periode kedua. Oh, di periode kedua. Saya dipilih secara aklamasi pada bulan Oktober 2024. 2024, oke. Bersamaan dengan pemilihan saya itu juga terpilih Ketua Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia, Profesor Aryono. Ya. Jadi Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia itu adalah kolegium independen yang sudah didirikan lebih dari 50 tahun ya, kalau nggak salah 52 tahun yang lalu, dan sudah mengawal kompetensi sekitar 5.000-an lebih dokter anak seluruh Indonesia. Karena kan kolegium itu fungsinya adalah untuk membuat kurikulum, standar, pendidikan sebelum dia jadi dokter spesialis anak, kemudian melakukan uji kompetensi. Membuat kurikulum, uji kompetensi. Uji kompetensi, jadi menetapkan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dokter spesialis anak. Nah ini memang harus dilakukan oleh pakar-pakar yang paham tentang pendidikan kedokteran. Khususnya kalau di dokter anak ya pendidikan kedokteran anak. Ya, para guru besar di situ, ada para kepala departemen, koordinator program studi ya. Itu yang menggodok di situ. Jadi ini memang nggak boleh diintervensi oleh luar, oleh pengusaha, oleh penguasa, bahkan saya sendiri. Jadi IDAI itu kan ada, kalau kita menyebutnya seperti dua sisi mata uang yang berjalan beriringan tapi tidak saling mempengaruhi. Saya sebagai pengurus pusat tidak bisa mencampuri urusan kolegium karena urusan saya adalah urusan nanti keprofesian setelah si dokter yang dididik itu jadi dokter anak. Meski kolegiumnya di bawah IDAI ini. Kolegium itu bukan di bawah IDAI. Berada di dalam IDAI ya. Namanya Kolegium Ilmu Kesehatan. Jadi IDAI itu terdiri dari pengurus pusat dan Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia. Terdiri dari pengurus dan kolegium. Betul. Tidak saling memengaruhi. Kolegium juga nggak bisa mengaruhi saya juga nggak bisa mengaruhi dia. Masing-masing itu berjalan sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kompetensinya, dan sesuai dengan peer groupnya gitu. Kalau
kolegium itu ada masyarakat kolegiumnya sendiri Ada lagi. yang paham memang dengan pendidikan kedokteran anak. Ya. Nah, pada saat kongres itu hampir bersamaan ya, setelah terpilihnya Prof. Aryono dan dalam amanah kongres itu IDAI tetap memiliki kolegium ilmu kesehatan anak yang sudah berdiri 50 tahun ini. Tiba-tiba Menkes bikin kolegium sendiri. Ya, Kementerian Kesehatan tuh bikin kolegium sendiri, bikin pemilihan sendiri ya. Nah, pemilihannya tapi semacam Indonesian Idol. Jadi ya, menarik nih, kita nyebutnya kolegium idol. Kolegium idol. Karena dipilihnya secara online, nggak tahu siapa yang milih. Nggak tahu siapa pemilihnya yang siapa nggak tahu kita. Dan dari 5.000 lebih dokter anak pada saat itu, yang ikut pemilihan itu hanya 120 orang. Ikuti partisipasi Voting. Jadi 5.000 yang milih 100. Iya, 120. Artinya kan di bawah 2,5% ya? Zakat ya, Dok? Zakat aja 2,5% loh. Itu nggak sampai zakat lah. Artinya nggak quorum ya? Nggak quorum bahkan sama 50% itu jauh. Iya, jauh banget. Kan harusnya kan paling nggak pemilihan tuh 50% plus 1 kan. Tapi Dok, ini harusnya kolegium itu dipilih dari siapa? Harusnya pemilihan ketua kolegium itu dipilih dari masyarakat kolegium itu sendiri. Tadi, dari peer groupnya kolegium. Ya, yang tadi. Saya nggak ikut pemilihannya. Karena beda bagian gitu. Oke. Lanjut yang tadi. Oke. Jadi dari 120 yang milih itu terpilihlah namanya Dr. Safira Alatas ya sebagai ketua kolegium anak versi Menkes. Yang buatan Menkes. Okay. Nah, jadi disitulah mulai timbul dualisme kolegium karena kami itu sebagai pengurus IDAI melaksanakan amanah kongres, otomatis saya nggak bisa ngakuin dong kolegiumnya buatan Menkes. Nah, pada saat itu teman-teman pengurus IDAI ya awalnya nih ya kayak namanya Dr. Fitri Hartanto itu yang ketua IDAI Jawa Tengah. Ya. Itu dengan sangat vokal beliau menentang ada anggota IDAI yang kemudian mencalonkan di pemilihan kolegium Menkes, padahal kita sudah ada kolegium yang sendiri terbentuk secara sah di kongres organisasi. Dr. Fitri bilang ini melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi, mesti dapat sanksi gitu. Dr. Hikari juga seperti itu pandangannya. Pokoknya menentang lah kolegium ini. Nggak lama setelah itu dia ribut di WhatsApp grup, mungkin ada yang screenshot dikirim ke mereka ya. Dr. Fitri itu langsung dimutasi di bulan Desember ya. Ini IDAI Jawa Tengah ya? Ketua IDAI Jawa Tengah. Okay. Tempat kongres itu berlangsung. Lucunya mutasi Dr. Fitri ini yang paling nggak masuk akal ya. Jadi dari Rumah Sakit Karyadi, ya, dia satu-satunya konsultan anak Semarang, dipindah ke Jogja, Sarjito, yang sudah punya 3 konsultan tumbuh kembang anak. Alasannya pemerataan layanan kesehatan. Pemerataan. Padahal yang dibutuhkan Karyadi ya. Hukuman itu kan. Ya, padahal itu hukuman. Hukuman ya. Hikari juga sama. Hikari itu sekjen. Dr. Hikari sekjen pengurus pusat. Sekjennya saya. Ya. Itu dipindah juga dari Rumah Sakit Cipto ke Harapan Kita. Padahal pasiennya di RSUM banyak, dia sedang mengembangkan transplantasi sumsum tulang ya, dipindah gitu aja ke sana, yang jumlah pasiennya jauh lebih sedikit, dan di sana juga udah banyak konsultan hematologi, dia ahli darah dan kanker. Di Harapan Kita ya. Di Harapan Kita. Ya, padahal di beban kerja di RSUM tuh jauh lebih banyak, ya, dia jauh lebih dibutuhkan. Artinya alasan dibuat-buat. Alasan dibuat-buat. Ya, alasan dibuat-buat. Dan tanpa adanya mekanisme yang menurut saya bisa dibenarkan dari undang-undang ASN. Kan kalau mutasi itu kan ada lolos butuhnya. Lolos butuh namanya. Ada ditanya dulu ini kebutuhan ini kira-kira bagaimana. Orang boleh menolak kalau ini saya ada keberatan gini gitu ya. Ini nggak ada tiba-tiba brek. Nah waktu itu Desember ya. Saya bilang ke Dr. Fitri karena Fitri yang paling kacau mutasinya nih. Mas ini kita ributkan aja. Nggak boleh kayak gini, semena-mena kayak gini. Sekalian diramein. Sekalian diramein. Dari awal itu saya udah mau ramein. Jangan dok, nanti saya takut dibekukan STR saya sama SIP saya dibekukan. Dicabut. STR ini?
STR itu surat Surat tanda registrasi tanda seorang dokter. Oke. Artinya dokter itu diakui dokter kalau dia punya STR. STR. Kalau Oke. STR hidup. SIP surat Surat izin izin praktek. praktek. Kalau udah ada STR dia bisa ngurus SIP. Oke, lanjut. Ancaman yang Dibekukan. iya dibekukan ya. Wah, buat Ini dokter ini bahaya. Wah, sadis Nggak punya dong. SIM nih. Nggak punya SIM dong. Oke. Dia kayak kuliah belasan tahun hilang gitu aja Iya, kalau oke, STR oke. dibekukan. Iya. Jangan dong, saya nggak berani. Fitri ya, Oh, Mas Fitri Ketua saya nggak IDAI berani. Jawa Tengah nih. Akhirnya dia ikut sambil gerundel-gerundel, sedih-sedih, dia ikut pindah ke Jogja, Ya. meninggalkan Ke Sarjito Karyadi. akhirnya ya. Padahal di Karyadi kan dia dibutuhkan. Dia juga dosen di Karyadi kan Karyadi. sebetulnya. Nah, itu Desember ya. Itu konflik itu kemudian terus gitu ya, memanas ya. Bahkan kan diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Iya. oleh ID sendiri dan oleh profesor siapa yang di Surabaya ya, Dok? Iya. Saya lupa namanya. Iya itu. Yang memenangkan sebagian gugatan itu ya. Gugatan ya. Nah, di bulan Februari itu yang mungkin saya sering ungkapkan juga nih, saya dipanggil senior saya itu. Saya sebutkannya karena udah pernah disebutkan ya, Profesor Rinawati ya. Beliau itu orang yang sangat dekat dengan Menkes BGS. Beliau juga dokter untuk anaknya Pak Jokowi juga ya. Oh, oke. Pokoknya dokter istana lah. Dia bilang manggil saya, Prim, sini deh. Senior nih, Dok. Senior saya. Prim, sini deh. Ini gawat situasinya, Prim. Ini saya ingin kasih tahu kamu aja supaya nggak kejadian yang nggak enak lah katanya. Ini kamu kalau terus-menerus nggak mau bantuin kolegiumnya Menkes, nggak mau bantuin, nggak mau kooperatif lah, kamu dimutasi loh nanti, gitu. Oh, oke. Ini udah bocoran dari Dirjen. Saya bilang gini, loh, Prof, saya itu sebetulnya bukan masalah mau bantu apa nggak bantu, tapi saya amanah konikanya seperti ini bahwa kolegium kami itu kolegium yang diakui yang kita resmikan di kongres itu, gitu ya. Kolegium kita yang udah berdiri 50 tahun itu masa mau itu disuruh bubarkan kan? Suruh bubarkan hanya ngakui kolegiumnya yang buatan Menkes itu. Padahal secara struktur, secara pengalaman, bukti-bukti kerja, kolegium yang lama ini namanya KIKA ya, Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia. Itu kan sudah berpengalaman dan berkiprah dan buktinya sudah nyata gitu. Nah, gitu. Karena saya dianggap setelah dikasih tahu begitu, dibocorkan ke saya, mungkin saya juga tetap berpegang teguh pada amanah kongres ya. Karena kan saya ketua IDAI ya, jadi ketua organisasi kan yang wajib ini kan ya anggaran dasar sama ART sama amanah kongresnya kan. Dan kemudian bulan itu kan Februari ya, kira-kira bulan April itu keluarlah beredar capture di WhatsApp grup kejadian ya, bahwa nama saya itu dimutasi ke Fatmawati. Oh, dari ini screenshotnya jadi, surat. Ya. Jadi nggak ada mutasi berarti ya? Nggak ada pemberitahuan, nggak ada pemanggilan, nggak ada apa. Tiba-tiba screenshot beredar, Dokter Piprim dipindahkan ke Fatmawati. Jadi Dokter Piprim juga taunya dari situ? Tahu dari situ. Saya ditelepon oleh resmi. Senior saya. Prim, lu udah tahu belum gitu? Kenapa, Prof? Ini nih, lu jadi dimutasi kan? Saya belum tahu kan? Dikasih capture-annya itu. Waktu itu yang nanda tangan Dirjen Layanan Kesehatan Rujukan ya, Dr. Azhar Jaya. Azhar Jaya ini yang tanda tangan itu. Kan harusnya sih mutasi itu kan bukan Dirjen itu dong, bukan urusannya ya kan, bukan urusan dia harusnya. Walaupun SK-nya kemudian dikeluarkan tanda tangan oleh Kuntawibawa, Sekjen Kemenkes. Nah, setelah itu kan heboh kan, jadi bukan apa-apa. Sebenarnya mutasi itu biasa aja sih. Mutasi itu biasa aja. Makanya tadi saya bilang ini bukan sekedar pindah dari Salemba ke Fatmawati. Betul. Kan. Panjang urusannya. Kan saya dibilang, kok dari RSCM ke Fatmawati aja. Nggak mau sih. Padahal Fatmawati itu lebih dekat dari rumah saya gitu. Justru lebih dekat dari rumah. Lebih dekat di situ. Dan di Fatmawati itu rumah sakitnya juga bagus gitu. Tapi bukan itu yang saya permasalahkan. Masalahnya gini, saya itu di RSCM
saya kan dokter dengan NIDK ya, nomor induk dosen khusus. Jadi saya ngajar S1 calon dokter umum, ngajar SP1 SP itu calon spesialis, calon spesialis anak, dan ngajar SP2 calon spesialis konsultan jantung anak. Spesialis anak, konsultan jantung anak. Jadi 3 level yang saya ajar di situ. Dan ngajarnya itu kan nggak kayak kuliah-kuliah biasa, pakai Zoom aja gitu, nggak bisa kayak gitu aja. Kalau ngajari dokter jantung anak itu kan kerjaannya misalkan nutup bocor jantung. Dengarnya udah serem nih kita. Membuka pembuluh yang sempit dengan balon misalkan ya, atau pasang stent atau ring ya, ring pada pembuluh yang harusnya tetap terbuka. Nah itu kan harus didampingi murid-murid saya itu dengan saya ada di situ. Langsung ya. Kalau saya dimutasi. Sedangkan di Fatmawati itu tidak ada pendidikan spesialis anak maupun pendidikan konsultan jantung anak. Jadi mubazir. Di tengah gencar-gencarnya pemerintah mengatakan, Menkes sendiri mengatakan kita butuh banyak spesialis dan subspesialis. Gitu ya. Padahal subspesialis atau konsultan jantung anak itu saat ini baru ada, dengan harapan kita 100-an lah ya. Kita di IDA itu ada 70-an ya. Itu butuhnya sekitar 500-an, masih banyak butuhnya. Artinya kan di FKUI RSCM itu adalah sekolah untuk subspesialis jantung anak itu yang pertama yang didirikan. Artinya yang paling duluan. Pionirnya lah ya. Sekarang itu ada 4 atau 5 center yang udah bikin ya, di UGM, di UNER, di UNPAD. Ya, berarti ada 4 sama UI. Nah, karena saya kemudian dimutasi paksa itu, ya. Februari itu. Kemudian Dr. Rizky Adriansyah yang ketua IDAI Sumut itu bikin tulisan apa kerugian kalau Dr. Piprim dimutasi dari RSCM ke Fatmawati. Ya. Di antaranya adalah kerugian dalam proses mencetak konsultan jantung anak tadi. Itu tentu akan terhambat. Berpengaruh padahal kita lagi butuh-butuhnya. Gitu. Tiba-tiba karena Rizky nulisnya mungkin terlalu menyengat Pak Menkes dan timnya, itu tiba-tiba nggak lama itu cepet banget di PHK dia dari Adam Malik. Kemudian Rizky di PHK atau dimutasi dok? Enggak, Rizky itu ASN Kemendiknas. Jadi dia nggak bisa dipecat oleh BGS. Karena menterinya kan beda. Beda ya. Terus. Tapi dia praktek di Adam Malik, rumah sakit vertikal. Rumah sakit yang di bawah Menkes. Itu tiba-tiba dia dipanggil direkturnya. Kemudian dia waktu itu dia rekam tuh percakapannya, ada buktinya bahwa itu atas perintah atasan Kuningan lah, dari dirjennya lah. Nah itu pokoknya drama banget lah waktu itu ya. Rizky. Jadi yang coba kalau katanya tidak ada kaitannya dengan penolakan IDAI, kenapa yang dimutasi dan dipecat itu seluruh pengurus intinya? Dan yang vokal? Dan yang vokal, ketua umum, sekjennya, ketua Jawa Tengah, ketua Sumatera Utara, sekaligus ketua. Rizky itu 2, dia merangkap ketua UKK jantung anak. Ketua UKK itu kelompok spesialis jantung anak. Jadi di antara 70 dokter anak, konsultan jantung anak itu ketuanya dia. Ya, dia merangkap ketua IDAI Sumut. Nah, dari situ kemudian kita protes lah ya ke DPR lah, apa segala macam. Ini abuse of power dari Kementerian Kesehatan. Ya, kita ke DPR nggak digubris ya. Dulu belum peristiwa uyak-kuyak segala macam si Sahroni di geruduk massa, belum ya. Itu kan masih kayak gitu. Jadi kita ke sono nggak digubris apa-apa ya. Ke Komisi 9 juga nggak digubris lah. Dengerin doang, nggak ada follow up apa-apa. Jadi sampai kemudian saya juga jadi saksi di Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk kasus mutasi saya itu, saya mengajukan gugatan ke PT UN. Di Petunin ya? Petun. Rizky juga sama, Dr. Rizky, ke Petun juga di Sumatera Utara. Ya. Nah, sementara itu, sambil menunggu Petun itu, saya tetap bekerja. Kan itu keluar April ya? April 2025 ya? Saya April sampai Oktober itu saya tetap bekerja seperti biasa di RSCM. Di Salemba ya? Di RSCM.
seperti biasa. Karena saya menganggap mutasi ini nggak benar. Ini Februari udah keluar surat ya kan? Tapi Februari isunya, April itu sudah keluar. Oh, April keluar. April keluar itunya, capture-annya itu, kemudian SK-nya saya terima di awal Mei ya, 9 Mei kalau nggak salah. Nah itu Mei sampai Oktober itu saya masih kerja di RSCM seperti biasa, melakukan kateterisasi jantung, ngajari murid-murid saya dan sebagainya. Sampai Oktober itu ditutup akses BPJS saya. Ya, jadi pasien BPJS saya itu nggak bisa lagi saya obatin. Oh, itu bagian dari jelang pemutusan pemecatan itu ya? Belum, kan pemecatan kan baru kemarin. Jadi April sampai Oktober itu kan saya masih kerja di RSCM, masih melayani pasien-pasien saya. Sampai Oktober itu diputus akses BPJS-nya, saya dipaksa pindah ke Fatmawati. Nah, saya bilang saya bukannya nggak mau pindah, kalau masalah pindah gampang aja. Ya. Tapi kan ada solusi lain, saya bilang tuh. Saya bilang ke Dirut RSCM maupun Dirut Fatmawati ini. Solusi lain itu adalah kenapa saya nggak dikasih surat tugas untuk mengampu layanan jantung anak di Fatmawati. Jadi misalkan 3 hari saya di RSCM, 2 hari di Fatmawati. Kan clear, saya ini masih bisa. Dokter menawarkan solusi. Iya, solusi itu win-win. Ya, win-win ya. Bukan mutasi. Kalau mutasi ini karena saya udah tahu mutasi. Ini konteksnya layanan publik ya? Iya, layanan publik kan. Biar semuanya dapat. Ya. Karena mutasi ini kan hukuman buat saya. Nah, kalau jadi mutasi berarti benar saya dihukum kan gitu. Nggak bisa katanya. Pokoknya nggak bisa diubah. Ya udah, kalau nggak bisa diubah saya ke PT UN. Karena ini mutasinya nggak benar, saya bilang. Akhirnya karena saya menolak proses mutasi ini yang sebagai upaya pembungkaman IDAI, kira-kira lihat ya benang merahnya ya. Dari Ketua IDAI Jawa Tengah, Sekjen, Ketua Sumatera Utara, Ketua Umumnya, semuanya dimutasi dan dipecat. Itu kan jelas benang merahnya bahwa ini bukan biasa gitu. Karena di RSCM yang dimutasi itu hanya saya dengan Dokter Hikari. Ya, jadi bukan mutasi atas dasar pelayanan pemerataan pelayanan kesehatan. Bukan sama sekali bukan. Ya. Lebih-lebih fatalnya di Fatmawati itu, Menkes bilang begitu saya diakses ditutup, dia langsung bilang ke wartawan itu, Dokter Piprim harus segera pindah ke Fatmawati karena di Fatmawati tidak ada ahli jantung anak. Ini fatal. Padahal bohongnya. Padahal di sana itu ada namanya Dokter Muhammading, murid saya, ya, yang kerja di sana udah bertahun-tahun ya, tahun berapa saya nggak ingat. Dan dia ngerjakan semua kerjaan intervensi. Ada artinya ada. Ya? Dan kan beban pasien Fatmawati sama RSCM kan beda. RSCM itu kan rujukan dari seluruh rujukan nasional gitu. Sedangkan Fatmawati kan di Jakarta Selatan. Regional. Udah gitu di sana kan nggak ada pendidikan konsultan jantung anak. Itu bedanya itu. Ya. Kita ada fellow loh. Fellow itu calon konsultan jantung anak. Pada saat saya dikeluarin itu ada 8 fellow. Sedangkan dosennya itu satu Prof Mulyadi itu lebih senior dari saya. Kemudian saya, kemudian 2 di bawah itu perempuan-perempuan, Anissa sama Sarah itu jauh banget di bawah saya gitu. Jadi regenerasinya itu nanti bisa terputus gitu. Terlalu jauh ya. Ya untuk ngajarin mereka ini. Kemudian kita ke PT UN. Nah sambil itu saya dipanggil terus, jadi saya juga aneh kok cepet banget keluar SP1, SP2, kemudian SP3, tiba-tiba di sidang. Di sidang saya kembali bilang, saya bilang itu win-win solutionnya, batalkan surat mutasi saya, kasih saya surat penugasan, saya akan kerjakan dengan sepenuh hati. Saya bilang, oh nggak bisa katanya gitu. Ya udah, karena berarti kan niat mereka mutasi itu bukan untuk mengembangkan layanan jantung anak di Fatmawati. Ngerti gak? Iya, tadi soal. Kalau niatnya bukan soal pemerataan layanan kesehatan. Betul. Lah ya. Kalau niatnya betul-betul mengembangkan layanan jantung anak di Fatmawati, itu saya cukup dikasih surat tugas. Ya. Saya masih bisa di RSCM, ngurusin pasien-pasien saya, bisa juga di Fatmawati. Tapi karena niatnya menghukum dengan kebohongannya Menkes. Sebelumnya itu juru bicara Kemkes Aji Muhammad juga udah bohong tuh. Dokter Piprim harus segera mutasi karena di Fatmawati dokternya akan pensiun sebentar lagi. Saya konfirmasi ke Muhammading. Ding, emang kamu mau pensiun? Oh enggak dok, saya masih lama. Yang mau pensiun tuh dokter jantung dewasa dok, salah info. Kayak gitu jadi modelnya. Ini saya disclaimer dulu ya. Saya coba seobjektif mungkin ya. Bukan di posisi sebagai Menkes, tapi lebih ke urusannya kepentingan publik lah soal ini ya.
Ya kan banyak nyebut-nyebut, nyenggol-nyenggol segala macam ya. Iya. Tapi dok begini, ini kan ribut-ribut kolegium ya. Buat orang awam seperti saya ini. Apa irisannya dengan kepentingan publik? Urusannya sama layanan kesehatan masyarakat ini apa dok? Apa Iya. cuman elit tertentu aja atau gimana? Ya banyak orang yang belum paham betul ya. Iya. Kenapa sih kami itu concern kolegium itu harus independen? Iya. Sebetulnya ini buat kepentingan masyarakat. Ya. Jadi guru besar kemarin demo itu bukan kepentingannya mereka. Guru besar itu udah selesai dengan dirinya. Tapi gini loh, kalau kolegium itu dikuasai oleh kepentingan tertentu, apakah penguasa atau pengusaha, Iya. atau bahkan organisasi profesi sendiri yang menguasai kolegium itu nanti bisa terganggu standar pembentukan pencetakan dokter yang kualitasnya setara dengan dokter internasional. Artinya kalau misalkan gini ya, kan kalau sekarang ketua kolegium kesehatan itu kan direktur RSCM, direktur utama RSCM. Artinya kan langsung di bawah Menkes. Iya. Jadi kan apapun titahnya kan susah untuk nolak gitu. Tapi kalau peer groupnya sendiri yang memutuskan, itu bebas dari berbagai intervensi. Contoh intervensinya misalkan, tolong dong misalkan pendidikan dokter umum tuh diajari aja operasi sesar misalkan gitu. Iya. Atau tolong dong untuk mencetak dokter jantung itu nggak usah 4 tahun, mungkin 2 tahun aja cukup. Iya. Karena kita cath lab kita banyak nih butuh dokter cepat. Iya. Nah itu kan bahaya buat masyarakatnya. Bahayanya di mana ya dok? Lah kalau dokternya nggak kompeten, Dokter umum nih diajarin sesar. bukan masalah itu ya, itu nanti ke POGI ya. Iya. Tapi contoh misalnya mempersingkat pendidikan dokter lah misalkan ya. Iya. Atau yang seperti sekarang nih, rumah sakit umum daerah yang pasiennya sedikit, Ya. misalkan dokter yang buat jadi dosennya sedikit, dijadikan tempat untuk pendidikan spesialis apapun lah. Ya. Itu kan paparan dengan penyakitnya jarang, dengan pasiennya sedikit, yang ngajarnya juga sedikit. Tiba-tiba dikasih brevet, dikasih ijazah Untuk dokter spesialis. Untuk apapun ya. Kalau untuk anak tentu saja anak. Iya. Spesialis lah ya. Ya, kebayang nggak? Dia udah ada gelarnya, tapi kompetensinya minimalis. Iya, tapi kalau kita lihat sebenarnya kita patut apresiasi niat Menkes ya, mengubah ini sekian tahun ya. Kan kita juga lihat juga kemarin rame-rame di IDIAN mau mengubah culture, beliau bilang. Jadi perubahan yang dilakukan memang butuh pekerjaan berat. Salah satunya ini mungkin dari undang-undang kesehatan yang baru. Iya. Nah, yang dilakukan Menkes juga mungkin dirasakan publik ada bagusnya dok. Kalau kita lihat pemerataan layanan kesehatan publik yang kita lihat jumlah dokter terbatas gitu ya. Misalnya di satu daerah tertentu tidak ada spesialis tertentu, tapi ada kebutuhan. Adanya dokter yang ada, artinya dokter yang ada itu di upgrade skillnya gitu ya. Tapi memang bukan spesialisnya. Harusnya boleh menurut Menkes. Nah ini kan antisipasinya mengurangi angka kematian misalnya atau pemerataan layanan kesehatan lah. Itu sebenarnya kalau buat publik bagus kan dok sebenarnya? Iya, dalam batas tertentu itu harus gini loh. Nggak bisa karena ini urusannya nyawa manusia gitu ya. Kalau puluhan tahun yang lalu di daerah terpencil yang nggak ada apa-apa, nggak apa-apa dokter umum sesar misalkan. Iya. Atau apapun lah bisa. Tapi dengan zaman sekarang, kenapa nggak dibikin dikirim putra daerah itu untuk mengikuti pendidikan spesialis, kemudian dia kembali ke daerahnya. Ini kan yang kerjaan-kerjaan begini sebenarnya tugas pemerintah. Kalau urusan mencetaknya, itu biarkan urusan kolegium mandiri tadi. Ngerti nggak? Jangan ikut campur di resepnya, bikin resepnya gitu. Kalau masalah distribusi, masalah memfasilitasi, itu kan bisa kerjasama bareng-bareng gitu. Ngerti nggak Mas? Betul. Jadi kalau ada guru besar Unpad tuh yang mengibaratkan gini, rumah sakit itu seperti dapurnya, ya. Fakultas kedokteran itu chefnya, kolegium itu yang bikin resep masakannya. Jadi ketiga-tiganya ini bekerja sama mencetak produk dokter yang baik, gitu loh. Ini sebenarnya semua punya niatan baik ini. Semuanya, tapi yang dari Kemenkes yang punya rumah sakit ini mau diambil semua jatahnya fakultas kedokteran sama jatahnya kolegium. Dia yang bikin resep tadi. Iya, resepnya dia bikin sendiri. Padahal resep standar internasional itu dia
yang punyanya di sini gitu. Jadi ketiga-tiganya ini, saya tuh tidak menolak jumlah dokter mesti juga diperbanyak dan sebagainya. Tapi bukan ugal-ugalan sehingga menurunkan kualitas pencetakan dokter itu nanti yang bahaya masyarakat juga gitu. Kira-kira intinya di situ loh. Iya. Tapi masyarakat kadang-kadang menuduhnya kan, wah ini sih nggak mau kehilangan lahan dan sebagainya. Nggak itu, tujuan itu bukan itu. Lebih dari itu sebenarnya ya. Artinya lebih dari itu. Ini sama-sama kalau kita lihat sebenarnya sama-sama ingin mengutamakan layanan kesehatan publik. Betul. Kan? Tapi mungkin kita juga nggak tahu nih win-winnya kayak apa, publik cuma pengen tahu berobat gratis gitu ya, berobat bagus, BPJS lancar. Nah, Dok, artinya gini, kita lihat memang tadi organisasi sudah 52 tahun ya Dok ya, Kolegium 52 tahun ya. Ada beberapa memang yang sempat disampaikan Menkes culture yang mungkin dirasa kurang baik ya, makanya dia melakukan perubahan. Nah, ini kan bagian dari, kita bisa bilang ini reformasi kesehatan lah, kita sebut reformasi kesehatan. Penerimaan di senior-senior dokter gitu ya, kita lihat juga banyak, salah satu yang disebut juga ada kasus bullying juga lah, disebut Menkes, dan ini bagian dari itu juga gitu. Ini dokter melihat seperti apa perubahan keseluruhan yang dilakukan Menkes ini, apakah tidak cukup baik atau memang ada jalur yang salah atau memang tidak mendengar masyarakat profesi tadi itu Dok? Iya. Jadi begini, kita bukan tidak mau bekerja sama ya. IDA itu kurang bagaimana membantu Kementerian Kesehatan ya. Tetapi Menkes ini dalam pola komunikasinya kan beliau melakukan sesuatu yang bukan kewenangannya gitu. Bukan kewenangannya. Dalam arti gini, kalau mau kerjasama, mau koordinasi, itu beliau panglimanya gitu harusnya. Tapi jangan musuhin anak buahnya. Jangan kemudian ngacak-ngacak sesuatu yang bukan kompetensinya beliau gitu. Contoh ya, statement beliau misalkan stetoskop itu tidak ilmiah, misalnya. Waduh. Itu kan udah nyebrang pagar urusan dokter dong. Kalau ahli jantung anak, stetoskop itu sangat berguna untuk senjata ampuh. Bagi bankir kan nggak ngerti dia. Paham nggak Mas? Iya. Ini yang menyeberang pagar ini sangat sering gitu. Beliau kalau punya ide besar, kumpulkan para pakarnya. Ayo, saya punya ide begini, teknisnya silakan kalian diskusikan. Tapi targetnya begini gitu. Ini kan enggak. Beliau masuk ke wilayah teknis yang sebetulnya nggak beliau kuasai gitu. Nah ini yang jadi ribut gitu. Komunikasi itu nggak ada memang Dok? Komunikasi itu sebenarnya ada. Jadi gini, di 2022, 2023 ya, sebelum ribut-ribut ini, saya, Dr. Rizky, itu sering diundang Menkes untuk diskusi masalah-masalah kesehatan jantung anak. Deket Dok sebenarnya Dok? Iya, saya tuh sebenarnya awalnya deket sama dia. Tapi gini, asupan-asupan kami itu kemudian diambil datanya, tapi solusinya itu nggak sesuai dengan yang kita diskusikan. Gitu. Itu yang sering kali tuh begitu. Makanya kan pernah dengar nggak waktu yang awal dulu itu ratusan guru besar diundang menolak gitu kan? Karena takut di framing gitu. Jadi beliau udah punya frame sendiri. Kedatangan kami ke sana itu cuma untuk legitimasi frame-nya beliau gitu. Jadi nggak murni kita akan dialog dengan menganggap kami organisasi profesi sebagai mitra. Ya memang ini perubahan kebijakan dilakukan Menkes BGS ini nggak bisa membuat semua orang senang Dok ya. Tapi mungkin ya tadi dokter bilang sudah didengar gitu ya, tapi solusinya tidak sesuai. Ya mungkin itu ya. Jadi tapi solusi dari Kementerian Kesehatan, kebijakan dikeluarin agar tujuan tercapai, memang nggak membuat orang semuanya senang gitu. Nah, dokter melihat seperti apa? Jadi begini, oke lah beliau ide-idenya ada yang bagus juga ya, banyak yang bagus juga ya. Tetapi upaya untuk melibatkan partisipasi organisasi profesi ya, kemudian para guru besar di Fakultas Kedokteran, itu yang dinilai tidak dilibatkan upaya partisipatifnya. Beliau tuh mau jalan sendiri aja gitu loh. Jadi harusnya kan kalau kita dilibatkan partisipasi, masalah teknis medis itu juga itu kan lebih ranahnya adalah justru itu bagiannya ya. Iya. Tapi ini ikut campur masalah itu gitu.
Jadi kan beliau lebih lebih bagus kalau beliau masalah untuk distribusi dokter nih gimana nih Oke. memberi fasilitas dokter supaya betah di sana. Apa apresiasi dokter yang di sana kayak gitu-gitu. Ya, ya. Itu tugas Kementerian Kesehatan di bidang layanan. Jangan ngobok-ngobok di bidang pendidikan yang arahnya Kementerian Pendidikan harusnya. Makanya tadi dokter bilang lompat pagar ya, Lompat terlalu jauh. pagar. Karena Kementerian Kesehatan kan harusnya di bidang layanannya yang fokusnya gitu. Bagaimana misalkan sekarang salah satu kelemahan adalah penguatan layanan kesehatan primer. Penguatan layanan kesehatan. Contoh, kenapa Apa ada anak balita sampai kecacingan bisa keluar 2 kilo cacing? Iya kan? Iya, iya. Di Sukabumi sama di Bengkulu. Sukabumi ramai. Kalau pemerintah fokus pada layanan kesehatan primer, menguatkan posyandu, menguatkan bina keluarga balita. Jadi setiap ada balita itu dicatat yang ke posyandu dia rajin apa enggak, ada pemberian obat pencegahan cacing misalkan. Itu kan nggak kejadian yang balita yang sampai cacingan 2 kilo itu kan. Atau artinya apa? Yang dokter mau sampaikan apa nih? Artinya fokus untuk layanan kesehatan primer itu terabaikan. Lebih ke arah yang layanan kesehatan yang di ujungnya. Jadi yang kayak utama justru terabaikan ya. Jadi yang bikin rumah sakit berlantai-lantai, banyak mega-mega. Sementara di layanan kesehatan primernya, di posyandu sebagai basic, itu nggak tergarap dengan baik. Padahal kader kesehatan itu adalah soko guru dari layanan kesehatan primer. Sekarang kader mau ke sana ke sini, nggak ada support, nggak ada apresiasi yang cukup dari pemerintah. Kader kesehatan ini konteksnya apa, Dok? Sorry, Dok. Kader posyandu. Kader posyandu. Itu kan ibu-ibu PKK. Ini paling bawah nih ya. Paling bawah itu yang menyentuh masyarakat akar rumput. Betul. Masyarakat akar rumput itu yang paling ini adalah kader gitu ya. Nah ini kan harusnya ada apresiasi yang baik buat kader-kader posyandu. Nah inilah kerjaan Kementerian Kesehatan harusnya. Supaya layanan itu primer dan masyarakat itu bisa terlayani dengan baik. Bukan ngurusin pendidikan kedokterannya. Ngerti nggak sih? Ya. Inilah yang dilakukan lompat pagar tadi. Nah, ini kan bicara soal pendidikan ya, ada 2 nomenklatur kementerian, ada Kemendikti juga masuk di situ. Ya. Sejauh ini peran Kemendikti di kekolegiuman ini dan mencetak dokter-dokter ini seperti apa, Dok? Irisan dengan Kementerian Kesehatan. Ya, Kemendikti kan berarti ujungnya ke Fakultas Kedokteran. Fakultasnya. Jadi itu sudah berjalan dengan baik. Artinya tidak ada masalah untuk dunia kekolegiuman ini ya. Dari Fakultas Kedokteran yang dia bikin, dari Fakultas Kedokteran yang dia mencetak dokter tadi. Jadi FK itu kan seperti chefnya tadi. Ya. Chefnya tadi kan. Si kolegium yang buat resepnya tadi. Rumah sakit vertikal adalah tempat dia mendidik dokternya. Ngerti nggak sih? Ya. Jadi biarkan masing-masing itu berfungsi dengan baik. Jadi kalau dari Kementerian Pendidikan dia berfungsi seperti dari Fakultas Kedokterannya tadi, chefnya tadi gitu, yang perlu mendapatkan resep dari kolegium. Ini saya kira sebetulnya udah berjalan dengan baik ya. Kalau produksinya kurang atau kalau ada kekurangan di sana sini, kita benahi bareng-bareng gitu. Jangan kemudian seolah-olah dinafikan, bikin baru, padahal kompetensi untuk bikin ini dia nggak punya gitu. Dok, ini kan sudah dipecat lah ya dari ASN berarti, Dok ya. Ya. Tapi profesi dokter sendiri masih jalan untuk ini kan? Iya. Layanan publik, artinya kan, bagian itunya apa tadi STR itu nggak ada masalah ya? Ya, artinya masih bisa berbakti buat masyarakat, Dok. Masih. Jadi kalau dokter yang bukan ASN kan banyak juga. Iya. Dia tetap bisa berpraktek di mana aja. Jadi saya kira sebagai dokter anak, konsultan jantung anak, saya masih bisa berkiprah di rumah sakit lain sih sebetulnya. Jadi untuk masalah pemecatan saya sebetulnya nggak ada masalah buat saya pribadi ya. Ini kan ya biasa aja gitu. Saya masih bisa nanti mungkin ada rencana ke rumah sakit UI ya, mungkin rencana, atau di klinik-klinik. Saya juga ada beberapa klinik. Jadi itu nggak ada masalah untuk melayani masyarakat sebenarnya. Dok, ini agak terakhir nih, ini udah disuruh berhenti tuh dia. Setelah ini, Dok ya, kemudian apa yang dokter harapkan? Kira-kira perubahan apa yang diharapkan setelah ini? Dokter kan bilang jadi martir tadi, agar ini bisa berubah lah. Nggak perlu teman-temannya jadi martir, cukup saya aja. Kalau memang
Kementerian Kesehatan ini tetap dengan ini kan undang-undang gitu ya, Dok ya. Apa yang dilakukan setelah ini? Ya, jadi kan sebetulnya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi itu dengan menyebutkan bahwa konsil harus dikembalikan di bawah presiden, dan kolegium itu adalah unsur penting dari konsil, bukan alat kelengkapan, tapi unsur dari konsil yang dia bisa secara independen memberi asupan. Maka ini kembali kepada sebelumnya sebetulnya, kembali ke independensi sebelumnya. Jadi mungkin ini yang penting karena ini sebenarnya untuk kepentingan masyarakat. Hanya kan masyarakat mungkin belum menyadari betapa pentingnya hal ini gitu. Takutnya kan tahu-tahu nanti tiba-tiba dokter nggak berkompeten praktek segala macam kan gitu ya. Jadi dengan adanya kasus saya ini mudah-mudahan amanah konstitusi itu dilaksanakan dengan baik oleh Kementerian Kesehatan. Sekarang kan amanahnya juga adalah dengan Menko ya. Ini juga mudah-mudahan bisa dikawal amanah Mahkamah amar putusan Mahkamah Konstitusi ini. Jangan kemudian nanti tidak diikuti gitu ya. Jadi cukuplah saya jadi korban abuse of power dari Kementerian Kesehatan ini. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kasus saya ini publik bisa melihat bahwa abuse of power itu nyata sebetulnya. Bahwa hukuman mutasi buat kita yang bersuara berbeda itu nyata gitu loh. Ini mudah-mudahan bisa menjadi perhatian, jangan sampai terulang lagi. Cukup saya aja gitu kejadian seperti ini. Baik, Dokter Piprim, terima kasih sudah datang, perbincangannya luar biasa nih buat saya. Rekan-rekan TV, terima kasih juga yang sudah menonton ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, komen di akun-akun sosial media kita, YouTube Nusantara TV, TV News ID, juga akun Instagram dan TikTok. Terima kasih Dokter Piprim sudah hadir. Tim DPO izin pamit. Selamat malam.